كتابه الكريم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وأنهم ليصدنهم عن السبيل إنهم مهتدون وقال أيضا وما أرسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وشهر رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين الآمنين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, patut kita dan wajib kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Maka kita wajib bersyukur, minimal mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang luar biasa, di tempat yang suci, dalam keadaan badan pakaian kita suci. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, tauladan kita, manusia paling sempurna, manusia yang tidak pernah marah, manusia yang paling sabar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menegakkan syariat Islam sampai kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu insyaallah kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Maka pada pagi hari ini saya menyampaikan satu hadis Rasulullah yang perlu kita review kembali, kita ingat kembali bahwa Nabi pernah berkata, Nabi pernah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tegaknya agama Islam itu karena 5 perkara. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam yang pertama ini sebagaimana kita ketahui, dulu di saat Rasulullah SAW membawakan 2 kalimat syahadat ini, tidak hanya dikejar-kejar, tidak hanya disiksa, tidak hanya dilempari kotoran binatang, bahkan kotoran manusia. Bahkan Rasulullah pernah juga disiram kepalanya dengan pasir. Apa sebabnya? Karena Rasulullah membawa 2 kalimat syahadat ini. Di saat itu orang-orang kafir Quraisy benar-benar rusak akhlaknya, secara sosial, ekonomi luar biasa, tetapi secara akhlak sangat luar biasa bobroknya, hancurnya, rusaknya. Maka ketika Rasulullah SAW mengumpulkan dalam satu tempat, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian mau mempercayai, mengimani apa yang saya sampaikan ini, kalian tidak hanya akan menguasai Arab, tapi kata Rasulullah akan menguasai dunia dan
akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini tidak sembarangan apa yang disampaikan Rasulullah kemudian orang semuanya berkumpul. Sangat banyak di sana. Ada satu orang yang sangat menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan menyampaikan kepada Rasulullah, kamu sudah gila Muhammad, kamu sudah gak waras. Karena bagaimana mungkin apa yang kamu sampaikan itu bisa terwujud hanya 2 kalimat itu. Maka Allah sampaikan dicap orang ini dalam satu surat, namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai di sini saja jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kita bisa memberikan satu kesimpulan. Orang yang tidak beriman dengan 2 kalimat syahadat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua usahanya, semua bisnisnya, semua kerjanya, semua jabatannya, semua keuangannya, hartanya tidak akan berguna bagi dirinya. Ini jadi kita ulangi kembali, perbaiki, kita tingkatkan pemahaman kita tentang 2 kalimat syahadat. Jadi tidak hanya sekedar kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lebih dari itu. Karena pada sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita dengan semuanya juga sepakat dan memang harus sepakat. Kita tidak akan duduk di sini, tidak akan ikuti iman, tidak akan mengucapkan doa kunut mengamini kalau tidak memahami tentang 2 kalimat syahadat. Maka ini sangat luar biasa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama untuk mengkoreksi, mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya di bibirnya saja, atau sampai tembus kepada kehidupan kita sehari-hari, tembus kepada hati kita. Artinya apa coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwasanya satu-satunya cara, satu-satunya pintu untuk masuk Islam tidak ada lain kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi harus kita pahami. Jadi siapapun di antara kita, orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum dikatakan orang Muslim. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Saya itu kalau Selasa malam sampai jam 1, jam 2, minimal jam 12, itu baru pulang dari bawah gunung Batu Tarusan. Di sana ada umat Islam, ada beberapa bapak-bapak yang ikut ngaji sama saya. Nah, di rumahnya sebelahnya itu pedagang. Itu ikut Pak, ikut ngaji dari mulai awal sampai akhir. Kurang 1 saja yang disampaikan, yang diucapkan. Dia sudah mengikuti apa yang saya sampaikan. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ayo kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi termasuk Pak pedagang ini, asyhadu alla ilaha illallah. Berhenti Pak. Ayo Pak diteruskan. Apa katanya dia? Pak Rosid, saudara-saudara banyak yang Muslim. Menantu saya Muslim, bahkan cucu saya dia Muslim. Kalau saya nanti teruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hilang nanti marwah saya. Pedanda saya sudah hilang. Ternyata dia juga paham. Siapapun orangnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah menjadi orang Muslim. Maka saya sampai di sini saja Pak Rasid. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad ini jangan diteruskan, saya tidak berani. Itu sampai akhir pengajian.
Artinya apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah? Orang lain di luar agama kita, dia mendalami agama kita. Pak Badanda ini mengatakan, saya paham Pak Rasul, Islam itu agama yang bagus, toleransinya tinggi. Jadi pada waktu itu saya mendengarkan ceramahnya dari beliau. Sampai akhir beliau mengatakan, saya belum siap sampai mengucapkan syahadat yang kedua. Saya doakan Pak Badanda nanti mudah-mudahan pada kesempatan yang lain mengucapkan syahadat yang nomor 2. Tapi saya tunggu-tunggu Pak, nggak ikut lagi beliau. Sayang toh kalau kita ini umat Islam, kemudian kita belum mendalami, belum mempelajari tentang 2 kalimat syahadat ini. Jadi kembali lagi bahwa kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini tidak peduli niatnya mau masuk Islam ataupun tidak ada niat, dia sudah Islam. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah pada saat perang, namanya Usamah bin Zaid. Namanya perang Pak ya. Insya Allah di sini walaupun bajunya kuku, angkatan darat banyak di sini karena mesinnya angkatan darat. Usamah ini menemui musuhnya, dia kepepet, kemudian musuhnya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Usamah, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, biar saya bunuh, maka kamu saya bunuh. Apa yang terjadi Pak? Kemudian peristiwa ini sampailah kepada Rasulullah SAW. Nabi marah, Usamah, kenapa engkau bunuh orang yang sudah bersyahadat? Usamah menjawab, ya Rasulullah, inilah hebatnya para sahabat itu Pak. Walaupun di mana Rasulullah dia masih tahu ini pasukan tempur yang luar biasa. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya menghindari tidak saya bunuh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nah kalau begitu, kenapa nggak sampai buka, nggak sampai bedak, nggak sampai buka dadanya? Apakah dia benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ini sangat luar biasa. Peristiwa ini sangat luar biasa, memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun orangnya, orang Jawa, orang Bali, orang Lombok, pokoknya orang mana saja, orang bule, di Kuta, di Sanur, kalau jenengan dengar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, dia adalah saudara kita. Gak boleh kita tetap mengatakan dia seorang kafir. Itu adalah saudara kita. Yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata 2 kalimat syahadat itu adalah intisari dari ajaran Islam. Apa intisari ajaran Islam itu Pak? Intisari ajaran Islam itu adalah ikhlas dalam beribadah. Kita hafal suratnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku enggak nyuruh jenengan untuk sholat subuh. Saya enggak nyuruh sampai untuk beribadah padaku, kata Allah, kecuali dilandasi dengan penuh keikhlasan. Pak Rosid, boleh enggak saya menjadi orang kafir setelah masuk Islam ini? Boleh. Sampai sekarang tiba-tiba jenengan nanti pulang sama anak istri, udah kita jangan orang Islam lagi, kita keluar dari agama Islam. Boleh. Tapi ada tapinya. Semua yang kita lakukan di dunia ini, Allah katakan di dalam surat Yasin 65, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jenengan nanti di akhirat, ini harus kita yakini. Di akhirat nanti kita dikumpulkan. Semua dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawabannya.
hidup kita di dunia ini. Kalau hari ini dengan bohong sama istri dengan bisa, bohong sama pengurus masjid bisa, bohong sama pedagang bakso bisa, makan perolnya 3 tapi ngomongnya cuma 2, nggak apa-apa. Tapi nanti di akhirat pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah di padang mahsyar ditutup, dikunci mulut kita. Ini kadang-kadang kita sudah baca Yasin, bahkan sudah hafal, tapi untuk mentadaburi sampai seperti itu belum, lewat-lewat saja. Sehingga apa? Sehingga masih banyak orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat juga masih banyak berbuat maksiat kepada Allah. Masih banyak berbuat korupsi, masih banyak tipu-tipu, tidak banyak yang jujur. Kalau kita ingat ayat ini, dikunci mulut kita, wa tukallimuna aydihim. Tangan jenengan yang sekarang digunakan untuk ngambil barang, makan, minum segala macamnya nanti akan berbicara, ngomong sama Allah apa yang sampai kerjakan. Dan saksinya bukan orang lain, gak seperti saksinya di dunia, pamannya, saudaranya, tetangganya. Tapi yang menjadi saksi wa tashhadu arjuluhum. Yang menjadi saksi adalah kaki kita sendiri. Bisa bayangkan Pak, kalau tangan yang berbicara apa yang kita kerjakan di dunia ini, Masya Allah, gak bisa kita menolak, mengelak ya dari apa yang ditetapkan. Kejahatan-kejahatan kita, maksiat-maksiat kita banyak di situ. Semakin hari semakin kita mengimani Al-Quran Pak. Dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita kan belum punya HP Android Pak ya. Sekarang sudah hampir semuanya pakai Android. Di HP Android itu yang agak mahal bisa menyimpan nomor kontak berapa Pak? Ribuan. Ya, ribuan. Tapi nanti kalau mulai akil balik sampai kita meninggal dunia, catatan Allah ada raqib dan atid kanan kiri kita, semua akan terekam. Apa yang jenengan lakukan akan terekam. Untungnya Pak, meskipun kita banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, kita masih ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada yang ditutupi oleh Allah, dibuka, dipencet, seret begitu. Sudah nanti tanggal sekian sampai berbuat baik, tanggal sekian sampai nyolong duitnya tetangga, nyolong pangganya tetangga, semuanya terekam. Gak ada yang lolos dari pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, perbaiki terus amal ibadah kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bisa loh Pak. Habis isi pengajian saya sampai di rumah beritanya meninggal dunia. Atau jenengan duluan, saya belakangan. Saya ikhlas. Gitu? Tapi nggak ada yang tahu. Ada yang seger buger. Bahkan ada orang yang di rumah sakit masuk ruang ICU, sudah diprediksikan oleh dokter tidak akan lama hidupnya. Apa yang terjadi? Dia pulang segar bugar, justru yang jaga dialah yang meninggal dunia duluan. Artinya apa Pak? Gak ada yang tahu kita kapan meninggal dunia. Maka pesan Rasulullah SAW kepada kita, teruslah kita berbuat baik. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata taqwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita diperintah oleh Rasulullah senantiasa berbuat baik. Kalau bapak-bapak berbuat baiklah sama ibu, sama istri, ya mudahannya hari ini lebih besar daripada 10 tahun yang lalu. Ya kan?
Sekarang medsosnya luar biasa. Ya, kalau kita nggak hati-hati, kita akan banyak musibah dari medsos itu. Maka kita harus senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah oleh Allah memperbaiki diri kita, bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Yang kedua apa? Itba apa yang disampaikan oleh Rasul. Sholat tidak boleh kita maunya kita sendiri, harus ikuti Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Loh Pak Rosyid, saya nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Ada hadis Rasulullah, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, di sana ada. Maka kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikutnya kita dituntut untuk talabul ilmi. Karena ini sudah umurnya di atas 40, sudah nggak waktunya kuliah, nggak waktunya sekolah lagi, ya lewat pengajian seperti ini. Walaupun setengah-setengah ngantuk ya Pak, tetap aja. Karena saya perhatikan nanti yang sadaran, ya ada apa-apa sadaran renang-renang kayaknya dengan suaranya Pak Rosyid. Tapi nyampe nanti, ya Allah, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Apa kata Allah? Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an, aku tidak memberi kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa gambarannya sedikit itu Pak? Nyuwun sewu, jenengan kalau nanti tindak teng Sanur utawi teng Kute, sampai pergi ke Kute maupun ke Sanur, jari telunjuk jenengan nanti Pak ya, dicelupkan ke pantai. Celupkan jawab salaman apa Pak? Sebentar, tidak ada 1 menit, tidak ada 1, 2 detik, tidak ada. Setelah itu diangkat lagi Pak. Berapa persen ya air yang ikut di jari jenengan, yang di jari telunjuk itu sangat sedikit. Masih banyak yang di pantai. Itulah yang digambarkan oleh Allah, ilmu jenengan itu untuk mendalami ilmunya Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah seperti air yang ada di jari. Jadi sangat sedikit. Meskipun kita rajin ikut pengajian, maka setiap ustadz, setiap dai mesti akan berbeda dan masih ada ilmu-ilmu yang baru. Karena saking banyaknya ilmu Allah yang diberikan kepada kita lewat Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menyadari Pak, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, setinggi apapun dan sepanjang apapun gelar kita, ingat itu Pak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sangat sedikit. Hari ini jenengan paham tentang 2 kalimat syahadat. Ternyata pintu masuk Islam bukan apa-apa kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua, 2 kalimat syahadat itu adalah luar biasa. Intisari, prinsipnya luar biasa, dasar daripada ajaran Islam, penuh keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Pak, sholat subuh berat gak Pak? Bejongan itu tak tanya jenengan. Jadi saya menjenengan merasakan berat gak sholat subuh Pak? Beratan Pak. Jujur Pak, berat. Saya juga berat Pak. Biasanya jam segini belum bangun, harus bangun. Biasanya jam 4 baru bangun. Kalau ke sini jam 3.45 harus sudah harus bangun. Kenapa? Rumahnya jauh. Ya kan? Di Penatih itu kan cukup lumayan dari sini Pak ya. Walaupun nggak ada kendaraan jalan lancar Pak.
Dan saat ini kondisi saya sebenarnya nggak sehat-sehat banget karena AU-nya kumat, asam uratnya kumat. Lepas yasinan itu ada semur ayam, Pak. Kalau ada semur ayam, ya langsung dimakan. Paginya langsung bengkak. Sampai sekarang juga masih bengkak. Karena ini adalah panggilan untuk dakwah. Harus berangkat. Kenapa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada ayat yang lain mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau saya ngajak jenengan menyampaikan ceramah semacam ini, Pak, ya, apa kata Allah? Ulaika humul muflihun. Kita orang yang beruntung. Sekali lagi, jenengan sholat subuh berjamaah, sebelum sholat subuh sudah qobliyah 2 rakaat, kemarin sudah saya sampaikan. Itu bisa menguasai dunia dan seisinya. Kemudian mendengarkan ceramah seperti ini, nanti sampai masuk waktu duha dengan 4 rakaat 2 kali salam atau 2 rakaat, pahalanya apa? Sama dengan umroh. Ya, walaupun kemarin ada desas-desus hanya naik sampai setiap subuh hari Ahad mendengarkan ceramah sampai nanti waktu duha dengan sholat duha, pulang itu sampai sudah pahala umroh. Nah, ini kadang-kadang banyak yang tidak diketahui oleh umat Islam. Kenapa, Pak? Buru-buru mau goes, ya kan? Muter-muter nanti udah janjian sama temennya, nanti jam sekian kita makan pecel di mana? Tahan dulu, Pak. Nanti sampai masuk waktu duha. Kalau belum selesai ceramah sebelum masuk duha, ditilawah Al-Quran, baca Al-Quran sampai 2 rakaat atau 4 rakaat, baru jenengan pulang. Saya cuma ngajak ini, Pak. Ini sudah saya sampaikan. Nanti kalau jenengan di akhirat protes sama Allah, ya Allah, aku nggak ngerti ternyata kalau ada pahala umrah sebesar itu karena dengan 2 rakaat atau 4 rakaat di sholat duha. Maka nanti jamaah yang lain bersaksi, udah disampaikan sama Pak Rosid bulan Desember hari Ahad pekan kedua. Lalu saya waktu itu datang, sampai kayaknya juga sedang, saya nggak terus nggak tega. Jadi seperti itu, Pak. Orang Islam itu luar biasa, hebat orang Islam itu. Maka orang Islam kalau sudah memahami 2 kalimat syahadat ini luar biasa. Yang ketiga, pentingnya memahami 2 kalimat syahadat apa? Asasul inqilah. Perubahan mendasar itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya perlu kita kaji, makanya perlu kita pelajari. Jangan masih ingat kisahnya Umar bin Khattab. Itu beliau itu sebelum masuk Islam paling benci sama Nabi Muhammad SAW. Dilalah qadarullah bahasa sekarang, Pak, ya. Kalau orang Jawa bilang dilalah kersane ngalah gitu ya. Kok Umar itu pas mau jalan itu ketemu sama temennya, Mar, itu gimana itu adikmu kok masuk Islam? Kamu udah ngotot jadi melarang masuk Islam, adikmu sendiri masuk Islam. Maka Umar tidak langsung menuju ke tempat yang semula, dia belok, dia masuk ke rumahnya adiknya. Ternyata adiknya sedang membaca Al-Quran. Ketika pintunya didobrak oleh Umar, langsung disembunyikan Al-Quran. Umar sebelum masuk sudah dengar ayat ini tadi apa? Yang dibaca adalah surat Toha. Kemudian Umar, apa itu yang kamu baca? Asma, adiknya Umar namanya. Enggak, saya kasihkan. Antarkan aku ke Muhammad. Aku mau masuk Islam. Enggak percaya. Karena sebelumnya Umar juga suka apa? Membunuh orang. Melebarkan mulutnya orang yang agan, dibunuh orang oleh Umar. Tapi pada hari itu Umar langsung pengen menghadap Rasulullah. Akhirnya diantarkan sama adiknya.
Di saat itu Rasulullah lagi mengadakan kajian. Sahabat-sahabat yang lain bisa dibayangkan Pak. Jangankan Umar, ya. Kalau dulu saya pernah di Renon situ Pak, masih ngontrak. Kalau lagi ada sapu bersih Satpol PP, nah itu sudah keder juga itu Pak. Padahal punya KTP, ya. Udah deg-degan itu Pak. Apalagi pada saat itu begitu didodok pintunya, itu sahabat-sahabat yang lain, suaranya Umar itu ngumpet semuanya di belakang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, tenanglah, Umar gak akan membahayakan kita. Begitu disampaikan, masuk bersama Rasulullah, Umar mengatakan, ajari aku untuk bisa masuk Islam. Maka oleh Rasulullah SAW diucapkanlah untuk menirukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu Umar langsung sudah masuk Islam. Apa yang terjadi Pak? Perubahan Umar totalitas. Yang dulu minum minuman khamr, zina, main judi segala macam berhenti total. Dia menghunus pedangnya keliling Ka'bah. Dia mengatakan siapa yang berani menghalang-halangi orang mau masuk Islam, maka musuhnya adalah Umar. Musuhnya adalah saya ini. Bayangkan. Nah, orang Makkah juga bingung. Umar sudah mulai gila, ikut-ikutan Muhammad. Nah ini Pak, kita beruntung Pak tidak ketemu dengan Rasulullah kan? Ya kan? Bisa jadi kalau kita ketemu Rasulullah kita nggak termasuk yang bersyahadat. Karena apa? Nggak masuk akal Pak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal Nabi itu mulai kecil itu sudah dikasih gelar Al-Amin, orang yang tidak pernah berbohong. Nggak kayak kita ngalor ngidul bohong. Kalau kita mau jujur, banyak bohongnya daripada jujurnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Umar masuk Islam, ada kisah yang menarik. Setan, iblis, gendruwo, kuntilanak segala macam dan teman-temannya itu kalau mau pas-pasan di jalan itu ketemu dia mencari jalan yang lain, Pak. Saking kuatnya imannya Umar kepada syahadat Rasulullah dan syahadat tauhid. Berubah 180 derajat bahkan lebih dari itu. Maka Umar ini salah satu sahabat yang sangat luar biasa. Tahu Pak Umar di mana kuburannya? Umar itu kuburannya di sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar di sampingnya Rasulullah. Masya Allah. Sebenarnya kuburannya itu punya Abu Bakar itu yang disiapkan untuk Siti Aisyah. Kemudian di lobi Pak, minta bayangan Pak. Coba kita jangan renungkan, bisa memberikan ilustrasi ataupun berimajinasi Pak. Nabi sudah nggak ada, Nabi sudah meninggal dunia. Saking cintanya kepada Rasulullah, Abu Bakar ini meninggal dunia pengen disandingkan Rasulullah. Ada enggak pemimpin sekarang yang seperti itu Pak? Belum mati sudah dibenci sama rakyatnya. Kenapa? Tidak mendalami 2 kali syahadat. Abu Bakar tuh minta sama Siti Aisyah, tapi nggak langsung Pak. Mintanya sama anaknya, tolong itu sama budemu itu lobby. Saya pengen, kalau saya cerita ini Pak, bisa nangis saya. Kenapa? Begitu akhlak Rasulullah, begitu luar biasanya Rasulullah. Rasulullah sudah nggak ada, nggak punya kekuatan, masih pengen bersanding Pak. Nah, kalau kita sebagai pimpinan rumah tangga, bagaimana kita bisa dicintai oleh anak kita, apalagi oleh istri kita? Ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Gak ada Pak idola selain Rasulullah yang paling baik. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsiran. Jadi idola kita ya Rasulullah. Orang luar saja, orang barat saja meletakkan Rasulullah dari 100 tokoh dunia itu Nabi yang paling nomor 1. Nah pertanyaannya, jenengan sudah punya belum buku Sirah Nabawiyah? Buku yang menceritakan tentang hal ehwal kehidupan Rasulullah sampai meninggal. Kalau belum, ayo beli. Masa beli rumah kuat, beli mobil bisa, ya kan? Beli motor bisa, bayar kontrakan bisa, beli bukunya Nabi saja nggak mau. Buka, beli dibuka. Dan ternyata tidak hanya Abu Bakar, Pak. Umar juga begitu. Akhirnya Siti Aisyah bikinlah ini liang kuburnya ini di sebelahnya Abu Bakar. Ternyata Umar nggak mau ketinggalan ini, Pak. Inilah hebatnya Umar ini, Pak. Dia pengen mengalahkan ibadahnya kepada Abu Bakar. Tapi kata Rasulullah, Umar, kamu nggak akan bisa menandingi taatnya ibadahnya Abu Bakar seperti yang kamu inginkan. Ini namanya fastabiqul khairat. Ayo kita mengikuti jejaknya para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Luar biasa. Sehingga Umar ini bilang juga sama Aisyah, aku juga pengen meninggal di situ. Akhirnya Bapak Umar juga meninggalnya di situ. Makanya dengan kalau bisa haji atau umroh, ya kalau dulu 2010 itu belok ke kiri itu ada makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tapi kemarin 2022 saya bisa umrah alhamdulillah, ke sana itu antri, Pak. Tidak lewat seperti tahun 2010. Dan konon kabarnya gedung yang kemarin saya tempati untuk tidur, untuk nginap, itu sudah akan diratakan dengan tanah. Diperluas lagi halaman Masjid Nabawi yang di Madinah. Jadi lebih luas lagi. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mentadaburi dari dua kalimat syahadat. Yang keempat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatul dakwah Rasul. Jadi dari nabi-nabi dulu, Adam, Idris, segala macam, ajarannya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada menduakan Allah, tidak ada. Jadi mengesahkan Allah. Dan yang kelima, kalau kita rajin berzikir dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, itu banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, jenengan masih ingat jenengan? Nabi itu menyampaikan dua kalimat syahadat ini, Pak, 13 tahun di Mekah. Dan yang percaya cuma beberapa orang. Sejarah membuktikan Nabi akhirnya pergi ke Taif. Negara Taif itu dulu adalah Pak D-nya, Pak D bolehnya Rasulullah di sana dari pihak ibu. Berharap bahwa nanti menyampaikan dua kalimat syahadat ini, menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah ini di Taif nanti bisa diterima. Apa yang terjadi, Pak? Dilempari batu sampai berdarah-darah. Maka kalau kita sebagai mengaku umatnya Rasulullah, kalau tadi muadzin kita mengatakan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya jadi ingat Bilal bin Rabah. Itu suaranya paling bagus di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Orangnya tapi paling hitam, tapi keimanannya luar biasa. Ketika Rasulullah sudah ada, Nabi sudah wafat, sudah meninggal dunia, Bilal itu nggak mau lagi mengucapkan azan di Madinah. Karena begitu mengucapkan wa asyhadu anna sampai di situ dia sudah nggak bisa mengeluarkan suara, saking cintanya kepada Rasulullah. Nah,
kita wujudkan bagaimana kita melahirkan cinta kita pada Rasulullah itu lebih daripada cinta Rasulullah kepada kita. Rasulullah itu luar biasa. Kita belum hadir di dunia ini, Nabi sudah mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah aku ini saudara? Bukan, kalian bukan saudara, tetapi kalian adalah sahabat-sahabat. Lalu siapa ya Rasulullah yang disebut Rasulullah itu sebagai saudara? Apa kata Rasulullah? Mereka yang beriman kepada ajaran Islam, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Sampai di Taif pulang dilempari batu. Itu hijrah yang pertama, nggak berhasil. Sampai malaikat menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, balikkan bumi Taif sebagaimana buminya zamannya Nabi Lut. Nabi mengatakan jangan, bayangkan Pak, dilempari batu kayak gitu, kalau jenengan ditawari itu kira-kira gimana Pak? Sekalian habis itu gitu kan. Kalau Rasulullah jangan, dia jangan dihabisi. Siapa tahu anak cucunya nanti ada yang mengikuti ajaranku. Maka di sana terkenal sahabat dari Rasulullah yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu dari orang Taif. Maka setelah itu Rasulullah hijrahnya ke Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hijrah ke Madinah, belum sampai ke Madinah, seluruh orang Madinah itu baik Yahudi, Nasrani semuanya mengeluh-elukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Itu tidak hanya di pinggir jalan Pak, pokoknya semuanya orang itu naik untuk bisa melihat bagaimana wajahnya namanya Muhammad itu. Saking cintanya, saking rindunya. Makanya saya tanyakan tadi, kalau misalnya hari ini kita punya pimpinan yang dicintai oleh rakyatnya, yang dicintai oleh anggotanya, kita sebagai kepala rumah tangga dicintai oleh anak istri kita, betapa bahagianya kita Pak. Tapi sebaliknya, kalau jenengan sebagai orang tua, sebagai bapak, anak sampean itu gak mau ngomong sama sampean, gak mau ngobrol sama sampean, gak mau bicara sama sampean, ngomongnya sama ibunya saja. Sampean harus ikhlas, sampean harus berubah. Apa salah saya ini? Kok anakku gak mau ngomong sama bapaknya? Aku loh yang nyari duit, aku loh yang memberikan HP. Dulu waktu saya jadi guru itu ada Pak, ibunya ngomong ke saya, Pak Rosin minta tolong Pak, anak saya ini di rumah gak pernah ngomong sama bapaknya. Loh memang ada masalah? Gak ada. Nah terus kalau ngomong lewat saya, minta apa-apa lewat saya. Akhirnya saya panggil anaknya, Mas, kenapa kamu di rumah gak mau ngomong sama bapak? Bapak itu kaku Pak, kaku. Salah sedikit sudah bentak-bentak, kadang mukul saya kan sudah besar. Baru ketemu jawabannya. Orang yang kaku, yang kasar sama anaknya, sama istrinya, itu pasti gak disenangi di rumah tangganya. Maka jangan kalau menjadi pimpinan, jadilah seperti Rasulullah, pemimpin yang dirindukan. Sampai meninggal dunia saja rebutan untuk duduk bersama di situ, untuk kuburnya di situ. Ayo sekarang kita koreksi, apakah jenengan sudah seperti itu? Kalau nggak pulang, ya pulang kantor terlambat, istri jenengan WA, Mas sampai di mana? Anaknya nanyain, ayah di mana? Sudah pulang atau belum? Sudah makan atau belum? Itu rasanya beda. Apalagi kalau anak jenengan mengidolakan, misalnya anak sampai perempuan, ditanya oleh orang lain, Bang, nanti sampai kalau mau menikah, ciri-ciri laki-laki yang bagaimana yang sampai inginkan? Saya tidak muluk-muluk Pak. Maksudnya
saya pengen punya suami yang kayak ayah saya. Wah, itu luar biasa. Makanya tidak ada kata terlambat, Pak. Perbaiki terus akhlak kita dalam berumah tangga. Kenapa? Di Al-Quran sudah dijelaskan sampai seperti itu. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, sudah memberikan contoh kepada kita. Apa kata Rasulullah? Aku adalah orang suami yang paling baik. Apa Pak? Dalam rumah tangga. Makanya kalau kita nih ada sedikit-sedikit keras sama istrinya, segera diperbaiki. Jadilah kita sebagai bapak yang dirindukan oleh anggota keluarganya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah jelas. Bunyal Islam ala khamsin tadi sudah. Ini baru yang pertama tentang dua kalimat syahadat. Artinya kalau kita sudah paham tentang dua kalimat syahadat ini, ditingkatkan ibadahnya, didandani perilaku kita yang kurang baik. Apalagi kalau jenengan sudah waktunya maghrib atau asar, apa ciri-cirinya? Jalan sudah nggak bisa tegak, ya kan? Rambutnya sudah mulai putih, bahkan putih hampir semuanya. Habis pengajian begini, habis kuliah subuh begini, nanti masih selonjoran dulu, nggak langsung bisa lompat berdiri. Mulutnya jenengan Masya Allah, giginya sudah mulai copot satu demi satu, kulitnya sudah mulai keriput. Itu tanda-tanda kita sudah menjelang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.